Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak hebat dengan mata pelajaran HIPA. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi. Untuk pada kali ini kita cuma akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sedangkan tujuan pembelajarannya bisa kalian baca, yaitu untuk mengetahui organ-organ yang ada pada sistem reproduksi wanita, kemudian penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi wanita, dan hubungannya dengan kesehatan pada wanita. Ini adalah topik yang sangat menarik untuk anak laki-laki, tidak usah senyum-senyum untuk pengetahuan kalian ya. Untuk pada anak perempuan atau anak cewek ini biasanya selalu dinasihati oleh orang tua kalian. Kenapa? Karena kalian itu sudah masuki masa remaja atau masa pubertas, dimana ini adalah masa-masa kalian sudah mengalami menstruasi. Kenapa orang tua kalian selalu menasihati kalian untuk selalu berhati-hati dalam bergaul? Nanti kita akan jawab ya anak-anak ya. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang organ-organ yang ada pada sistem reproduksi wanita. Bisa kalian lihat gambarnya. Untuk organ-organnya ini terdiri atas ovarium atau kantong telur atau kantung ovum. Kemudian setelah itu ada organ yang berbentuk corong di situ. Setelah ovarium itu namanya adalah infundibulum. Kemudian setelah infundibulum ada semacam saluran di situ, namanya adalah saluran telur atau yang disebut dengan oviduct atau tuba fallopi. Kemudian berikutnya ada rahim atau yang disebut dengan uterus. Setelah itu ada leher rahim yang disebut dengan cervix. Kemudian ada vagina. Anak-anak, kita bahas dari awal, yaitu dari ovarium. Ovarium di situ fungsinya adalah tempat untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian untuk bagian yang bentuknya seperti corong tadi yang disebut dengan infundibulum, itu fungsinya untuk menangkap sel telur yang sudah dihasilkan oleh ovarium. Kemudian setelah dari ini infundibulum, sel telur akan masuk ke saluran telur yang disebut dengan oviduct atau tuba fallopi. Ini di sini anak-anak, yaitu bagian yang paling penting, yaitu saluran telur atau oviduct. Apabila di saluran telur atau oviduct, sel telur tadi atau ovum di sini bertemu dengan sel sperma, maka akan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Nanti ketika terjadi pembuahan maka akan terbentuk zigot atau yang namanya kalian kenal dengan janin. Nanti akan setelah terjadi pembuahan akan menempel pada uterus atau menempel pada rahim selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Lalu apa yang terjadi anak-anak apabila sel telur atau ovum tadi ketika di saluran telur tidak dibuahi atau tidak bertemu dengan sel sperma, maka sel telur tadi akan menuju ke uterus atau rahim. Karena tidak bertemu dengan sperma, maka nanti akan meluruh bersama endometrium, kemudian dikeluarkan lewat vagina yang disebut dengan menstruasi. Anak-anak, inilah hal yang sangat penting yang tadi dinasihati, diingatkan oleh orang tua kalian. Kenapa yang anak cewek harus hati-hati dalam bergaul ini? Karena kalian jika melakukan hubungan di luar nikah maka akan terjadi, kalau sel telur kalian ini ada di saluran telur dan bertemu dengan sel sperma maka akan terjadi pembuahan, maka kalian bisa hamil anak-anak ya. Hati-hati. Untuk anak yang cewek, jika hamil di usia remaja seperti SMP ini kelas 9, kalian itu belum siap dalam hal fisik, mental, apalagi ekonomi ya anak-anak ya. Apakah kalian lebih senang menggendong anak atau belajar dan bermain dengan teman-teman kalian? Tentunya kalian lebih suka bermain dan belajar bersama teman-teman daripada menggendong anak ya. Kita lanjutkan lagi untuk
organnya, fungsinya ada uterus tadi atau rahim, fungsinya untuk tempat menempelnya zigot atau janin. Kemudian setelah itu ada vagina. Vagina di sini adalah tempat untuk mengeluarkan urin, untuk mengeluarkan menstruasi, dan juga tempat ketika melakukan hubungan seksual. Anak-anak, kita sudah mempelajari fungsi dari organ-organ sistem reproduksi. Setelah ini kita mempelajari apa hubungannya organ sistem reproduksi dengan gangguan-gangguan yang ada pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama di sini ada gangguan dalam hal menstruasi anak-anak ya. Untuk gangguan dalam hal menstruasi ada dua hal, yaitu A minor primer dan ada A minor sekunder. Apa itu A minor primer dan A minor sekunder? Bisa kalian baca. Untuk A minor primer di sini adalah anak remaja wanita, anak cewek remaja yang ketika sampai umur 17 tahun belum pernah mengalami menstruasi dan tidak timbul tanda-tanda ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Tahu ya ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita ketika remaja ya anak-anak ya. Contohnya yaitu membesarnya payudara, kemudian tumbuhnya rambut-rambut di bagian tertentu, kemudian suara wanita yang mulai nyaring, dan ciri utamanya yaitu menstruasi. Itu A minor primer. Kalian yang nanti misalnya sampai saat ini atau sampai nanti umur 17 tahun, ditunggu sampai umur 17 tahun tidak mengalami menstruasi, itu namanya terjadi gangguan menstruasi yang disebut dengan A minor primer. Kemudian untuk yang kedua ada gangguan sistem reproduksi yang disebut dengan kanker. Kanker itu apa anak-anak ya? Kanker itu bisa tumbuh di bagian manapun pada tubuh, tidak hanya di sistem reproduksi wanita ya. Sistem reproduksi pria juga bisa mengalami kanker, dan bagian-bagian lain di tubuh juga bisa mengalami kanker. Kanker itu sebenarnya adalah pertumbuhan sel yang tidak normal, tidak bisa dikendalikan oleh tubuh, sehingga pertumbuhan selnya itu tumbuh terus sehingga kalian bisa melihatnya kalau dari luar, bagian tubuh yang luar itu ada semacam benjolan. Itu karena adanya pertumbuhan sel yang di luar batas, tidak bisa dikendalikan. Untuk kanker ini pada sistem reproduksi wanita ada bermacam-macam anak-anak ya. Ada yang disebut dengan kanker ovarium, selnya tidak normal tumbuh di ovarium. Ada kanker rahim atau kanker uterus, ada sel yang tumbuh tidak normal sehingga membentuk benjolan di rahim kalian. Kemudian ada kanker vagina, di vagina tumbuh sel yang tidak bisa dikendalikan sehingga tumbuh kanker. Dan yang terkenal ini ada yang disebut dengan kanker serviks atau kanker leher rahim. Untuk kanker serviks atau kanker leher rahim ini anak-anak ya, bisa terjadi karena hubungan seksual, terjadi penularan virus. Virusnya disebut dengan HPV, Human Papilloma Virus, sehingga akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan kanker leher rahim atau kanker serviks. Jadi kalian harus hati-hati ini anak-anak ya, terutama anak yang perempuan. Ada, kalau kalian melakukan hubungan seksual di luar nikah, misalnya yang laki-laki itu membawa virus HPV, kalian bisa tertular penyakit kanker leher rahim atau kanker serviks. Kemudian yang sering dialami oleh anak perempuan ini adalah yang disebut dengan keputihan. Keputihan itu apa? Keputihan itu adalah semacam endapan susu warnanya putih seperti susu keluar dari bagian vagina dan rasanya gatal.
Ini terjadi karena adanya infeksi, bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus. Terutama adalah jamur Candida albicans. Ya anak-anak ya, apabila kalian harus diobati apabila terjadi penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi wanita. Kemudian yang terakhir kita ada kista. Apa beda kista dengan kanker? Kalau kanker tadi adalah pertumbuhan sel yang tidak bisa dikendalikan. Kalau kista ini adalah adanya semacam kantong yang berisi cairan yang tumbuh di bagian organ tertentu. Ini misalnya contohnya kalau di sistem reproduksi wanita ada kista ovarium. Jadi ada kantong, semacam kantong berisi cairan yang ada di ovarium. Cara penanganannya biasanya dengan cara pembedahan anak-anak ya. Kemudian ada endometriosis. Endometriosis ini adalah dinding rahim yang biasanya menebal ketika digunakan, terutama kalau kalian sudah pubertas, dinding rahimnya ini atau endometriumnya ini terjadi penebalan untuk nanti kalau ada janin yang masuk ke dalam rahim. Jika terjadi ini secara tidak normal, penumbuhan endometrium itu di luar rahim, maka akan terjadi penyakit yang dinamakan dengan endometriosis ya anak-anak ya. Ternyata banyak sekali anak-anak gangguan yang ada pada sistem reproduksi wanita. Ini ya anak-anak ya, yang cewek harus berhati-hati dalam bergaul sehingga kalian tidak menjatuhkan, tidak memalukan nama, tidak memperburuk atau tidak mencemarkan nama baik orang tua kalian apabila kalian hamil di luar nikah, terutama karena kalian ini sudah mengalami masa pubertas, sudah mengalami menstruasi, jadi kalian harus hati-hati ya. Untuk agar kalian tidak terkena ini gangguan pada sistem reproduksi, anak-anakku yang cewek, kalian harus menjaga benar-benar sistem-sistem organ-organ pada sistem reproduksi, terutama vagina. Kalian harus menjaganya jangan sampai lembab sehingga tidak terjadi gangguan penyakit pada sistem reproduksi, dan jangan sampai melakukan hubungan di luar nikah karena itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Sekian dulu materi kita hari ini anak-anak ya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang sistem reproduksi pada pria. Sekian dulu pertemuan kali ini. Untuk tugasnya ini, untuk tugas ya, bisa kalian baca. Tugasnya bisa dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan lewat WA atau GC IPA. Untuk itu ini pertemuannya sekian dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bertemu lagi kita dengan Bu Rizka dalam mata pelajaran IPA. Dalam pertemuan kita hari ini kita membahas materi yang sangat unik, yaitu tentang sistem reproduksi pada pria. Sedangkan tujuan pembelajarannya bisa kalian baca, yaitu untuk mengetahui hubungan antara organ reproduksi pada pria dan gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi pada pria. Anak-anakku, tentunya terutama yang anak laki-laki ya, kalian tentu pernah mengalami yang namanya mimpi basah. Dan anak perempuan juga bertanya-tanya apa yang dinamakan dengan mimpi basah. Mimpi basah yaitu suatu mimpi di mana ketika anak laki-laki ini ketika bangun nanti dia itu basah. Tempat tidurnya ini ya, celananya ya basah. Kenapa? Apakah dia ngompol? Tentu tidak. Apa yang terjadi? Kenapa kok bisa basah ini celananya? Hal ini dikarenakan dia itu mengalami suatu mimpi di mana ketika dia bermimpi dia itu
seperti bermimpi melakukan hubungan seksual atau melihat orang yang melakukan hubungan seksual sehingga dia mengeluarkan sperma. Itulah yang dikatakan dengan mimpi basah. Sekarang kita bahas mengapa kok bisa terjadi mimpi basah. Sebelumnya kita harus tahu yang namanya organ-organ reproduksi yang ada pada pria. Organ-organ reproduksi yang ada pada pria dibagi menjadi dua, anak-anak. Yang pertama yaitu organ reproduksi yang ada pada bagian luar, dan yang kedua adalah organ reproduksi yang ada pada bagian dalam. Yang pertama, organ reproduksi pada bagian luar seorang pria terdiri atas dua. Yang pertama yaitu penis yang berfungsi untuk alat kopulasi. Yang kedua yaitu ada skrotum, fungsinya dia adalah seperti kantung yang berfungsi untuk melindungi sel sperma dari dan menjaga suhunya, terutama 2 derajat di bawah suhu tubuh agar tetap normal suhu spermanya. Kemudian untuk yang kedua yaitu bagian dalam organ reproduksi pada pria. Di sini untuk bagian dalam tadi di skrotum ada, dia melindungi bagian dalam yang disebut dengan testis. Testis ini fungsinya adalah tempat untuk memproduksi sel sperma. Kemudian setelah diproduksi, sel sperma dari testis akan menuju ke bagian yang kalian lihat seperti saluran pendek berliku-liku itu yang disebut dengan epididymis. Di epididymis ini berfungsi untuk menampung sperma secara sementara. Kemudian setelah di epididymis maka sperma akan disalurkan ke bagian yang disebut dengan vas deferens. Vas deferens ini saluran panjang yang fungsinya untuk menghubungkan atau mengeluarkan sperma dari epididymis ke uretra, kemudian lewat penis. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu uretra. Uretra ini adalah saluran yang fungsinya untuk mengeluarkan urin dan sel sperma yang nanti akan disalurkan lewat penis. Kemudian selain organ reproduksi, pada pria juga terdapat 3 kelenjar reproduksi. 3 kelenjar itu, yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini disebut juga dengan kantong sperma karena vesicula seminalis ini berfungsi untuk tempat menyimpan sperma yang sudah matang. Selain itu, di vesicula seminalis ini mengeluarkan suatu cairan yang digunakan untuk memberikan nutrisi pada sperma karena sperma ini adalah sel hidup, maka dia juga membutuhkan nutrisi atau membutuhkan makan. Yang memberi adalah vesicula seminalis. Kemudian kelenjar yang kedua disebut dengan kelenjar prostat. Ya anak-anak ya, kelenjar prostat ini berfungsi untuk menetralkan basa yang ada di uretra. Karena kalian tahu uretra itu tempat keluarnya selain sperma juga tempat keluarnya urin. Karena urin sifatnya asam, maka akan dinetralkan oleh cairan yang berasal dari kelenjar prostat. Sehingga karena kelenjar prostat ini cairannya agak basah, sehingga kelenjar prostat ini fungsinya untuk menetralkan atau memberikan cairan basah yang untuk menetralkan pada uretra dari sisa-sisa urin dan menetralkan pada vagina. Kemudian yang ketiga disebut dengan kelenjar bulbouretral atau yang disebut juga dengan kelenjar Cooper. Kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai pelumas pada waktu kopulasi. Nah, anak-anak tentunya kalian tadi sudah belajar tentang organ-organ yang ada pada sistem reproduksi pada pria. Sekarang kita menghubungkan antara organ-organ reproduksi pada pria dan penyakit atau gangguan yang terjadi pada organ tersebut. Yang pertama itu adalah AIDS atau yang disebut juga dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang disebut dengan HIV. Ya, penyakit AIDS ini tidak hanya dialami oleh pria saja, tetapi juga dialami oleh seorang wanita. Penyakit ini sebenarnya adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga kekebalan tubuhmu menurun sehingga mudah untuk diserang penyakit.
Ini sangat berbahaya, makanya jangan sampai mengalami pergaulan bebas ya anak-anak ya. Kemudian penyakit yang kedua ini yang dialami oleh pria itu disebut dengan gonore. Gonore ini disebabkan oleh suatu bakteri yang disebut dengan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit gonore ini disebut juga dengan penyakit kencing nanah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sifilis atau yang biasanya disebut dengan raja singa. Raja singa atau sifilis ini disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Treponema pallidum. Penyakit ini juga menular. Makanya hati-hati dalam bergaul ya anak-anak ya. Jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah dan jangan melakukan suntik atau menggunakan obat-obatan narkoba ya anak-anak ya. Kemudian untuk berikutnya ada herpes. Herpes biasanya ada di luar ya, di kulit-kulit. Ini ada suatu herpes yang terjadi pada alat kelamin yang disebut dengan herpes genitalis. Herpes ini seperti herpes biasanya adalah suatu benjolan kecil-kecil ya. Ini sangat perih dan seperti luka bakar kalau pecah ya, ada pada sekitar alat kelamin. Ini juga dialami oleh laki-laki dan perempuan. Makanya kalian harus selalu menjaga kebersihan alat reproduksi kalian dan jangan sampai melakukan hubungan di luar nikah. Anak-anakku, sekarang kita menjawab pertanyaan awal tadi, yaitu kenapa kok seorang laki-laki yang remaja seperti kalian ini biasanya atau waktu SD mau ke SMP bisa mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu adalah suatu tanda bahwa seorang laki-laki sudah memasuki masa pubertas, di mana alat reproduksinya sudah mulai berfungsi. Tandanya apa? Yang pertama yaitu mengalami tanda-tanda kelamin sekunder primer, yaitu menghasilkan hormon testosteron dan hormon progesteron. Hormon testosteron berfungsi untuk menghasilkan sperma, mempengaruhi untuk program menghasilkan sperma. Kemudian yang kedua yaitu progesteron ini untuk memacu agar seorang pria yang sudah mengalami mimpi basah itu akan timbul tanda-tanda kelamin sekunder. Tahu kan? Ada tumbuhnya kumis, tumbuhnya kemudian jenggot, kemudian ada tumbuhnya rambut-rambut di daerah sekitar daerah kemaluan atau di ketiak. Itu adalah tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Anak-anakku, tadi kita kembali ke mimpi basah lagi. Kenapa bisa mengalami mimpi basah? Tadi adalah suatu tanda bahwa seorang pria sudah mengalami masa pubertas, umumnya sekitar umur 12 tahun ke atas. Di sini ketika mengalami mimpi basah itu bukan ngompol ya anak-anak ya. Terutama yang anak perempuan ini yang tidak tahu itu bukan ngompol, tapi mengeluarkan sperma atau mengalami ejakulasi pada waktu tidur. Kok bisa? Ini adalah alamiah karena sudah mengalami masa pubertas. Kenapa kok bisa? Pada waktu tidur dia mengalami fantasi, melihat orang melakukan hubungan seks atau dia melakukan hubungan seks. Kemudian kenapa kok bisa? Karena di kantong sperma atau di vesika seminalis ini produksi spermanya sudah penuh. Karena sudah penuh harus dikeluarkan. Caranya gimana? Yaitu melakukan ereksi pada waktu tidur secara alami. Sekarang ketika mengalami ereksi, kenapa kok penisnya kok bisa menegang, bisa membesar? Itu karena terisi oleh darah sehingga bisa membesar. Nah anak-anakku, itu adalah penjelasan dari Bu Rizka tentang sistem reproduksi pada pria. Silahkan anak-anakku ini dibaca tugasnya, bisa kalian kerjakan di rumah, bisa melihat video ini atau mencari sumber yang terkait atau dari buku, kemudian kalian kerjakan, difoto, dikirimkan ke Bu Rizka. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan, harus rajin, apalagi kalian sudah 9. Saya ingatkan lagi anak-anakku, bagi untuk anak kelas 9, anak yang remaja putri maupun yang remaja laki-laki, jangan sampai melakukan hubungan seks di luar nikah. Sekolah dulu yang benar, kalian tentu akan menjadi orang sukses, baru kalian memikirkan yang lain, karena belum saatnya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.